Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Stockholic. Nah, sekarang sudah mendekati tahun baru nih di tanggal 27 Desember. Nah, di penghujung tahun ini saya akan memberikan analisa dua saham atau emiten dari rokok. Nah, kenapa kok saya analisa rokok? Karena saya mengamati bahwa sektor rokok ini cukup menarik untuk kita perhatikan untuk tahun 2021. Nah, sebelumnya saya ingin mohon support dari teman-teman untuk subscribe, like, komen, ataupun share ya video ini. Dan jangan lupa juga untuk ikuti channel Telegram saya yaitu Stockholic ID. Kalau teman-teman yang belum join bisa join di sana ataupun bisa follow Instagram saya di @johanjasca. Nah, sekarang saya masuk ya. Kenapa kok saya memutuskan untuk menganalisa emiten rokok, gudang garam sama MSP secara detail. Nah, yang pertama alasannya adalah kalau kita perhatikan ya, di tahun 2020 ini contoh misal saya kasih lihat tuh sektor perbankan dulu lah. Contohnya saham BRI ya. Saham Bank BRI ini kalau kita perhatikan ya, dia sudah dari tertingginya 4760 sekarang dia sudah mendekati ya, sudah di level 4 ribuan, sudah hampir kembali ke sebelum Covid. Nah, Covid kejatuhannya kan di Maret ini ya. Nah, contohnya lagi apa? BCA katakanlah. BCA juga dia bahkan ini ya, bahkan sudah sedikit sekali, tinggal sedikit sudah sampai ke level 35.300 harga sebelum Covid. Nah, kalau kita lihat sektor lain, contohnya misalkan apa? Infrastruktur katakanlah. Ada Wika. Wika juga ini kalau kita lihat secara chart hampir menyentuh kembali ke harga sebelum Covid infrastruktur ya. Atau Waskita, wah Waskita juga nih sudah bahkan dia menembus harga highest-nya lagi. Terus ada sektor apa lagi teman-teman? Mungkin telekomunikasi ya, Telkom. Nah, Telkom ini memang belum setinggi kenaikannya dari bank sama infrastruktur ya. Dia masih ada di level sini, 3.300-an. Dia sebelum Covid ada di level 4.000. Tapi kalau kita perhatikan sektor rokok, contohnya ini HMSP ya, dia masih jauh sekali di bawah. Jadi sebelumnya sempat menyentuh 2350, sekarang harganya masih di level 1500-an. Bahkan kalau kita cermati ya di tahun-tahun sebelumnya, si HMSP ini sebenarnya itu menyentuh level 5500. Jadi dia di tahun 2018 ini Januari 5.500, sekarang ini tinggal 1.400-an, 1.500 lah. Demikian juga dengan gudang garam ya. Gudang garam ini sempat menyentuh angka 100.000 di 2019 dan sekarang harganya tinggal 40 ribuan. Nah, kalau kita lihat di sepanjang tahun 2020, gudang garam ini ya di 59.000, sekarang harganya tinggal 40.000. Jadi emiten rokok ini menurut saya itu adalah emiten yang harganya itu belum naik. Tidak seperti emiten perbankan ataupun emiten infrastruktur yang harganya memang sudah naik. Ini ketinggalan. Nah, kenapa? Karena memang emiten rokok ini bertubi-tubi ya. Sempat tahun 2020 ini kan cukai rokok naik naik kenceng nih. Nah, 23% kan di tahun 2020 ini. Itu menyebabkan tahun 2019 akhir harga emiten rokok itu drop tajam. Nah, saya pertama akan analisa dari cukai. Seberapa besar pengaruh cukai rokok terhadap emitennya. Ini ya, saya kasih lihat. Ini adalah rangkuman yang sudah saya buat. Dari tahun 2017, cukai rokok mengalami kenaikan 10,54%. 2018 10,04, 2019 tidak naik cukai rokok 0%, 2020 naik 23%. Ini yang paling parah ya, yang menyebabkan harga saham rokoknya itu hancur semua di akhir tahun 2019. Karena pengumumannya kalau nggak salah ingat itu di Oktober 2019. Cukai rokok naik 23% ini. Terus di 2021 tahun depan kan cukai rokok akan naik 12,5%. Nah, kita lihat ya. Ketika tahun 2017 di mana cukai rokok naik 10,54, harga saham ini saya ngambil dua ya, HMSP harga di Januari sama harga HMSP di Desember. Rentangnya di 38 sampai 4.000, di Desember dia 4.200 sampai 4.780. Artinya walaupun cukai rokok naik 10,54%, harga sama HMSP ini tetap naik. Nah,
Kemudian kalau gudang garam di Januari 63.000, di Desember 70 sampai 83.000 sama, dia juga naik. Gudang garam juga naik. Kemudian 2018 cukai rokok ini sebenarnya tetap naik lagi 10,04%. Kita lihat, nah ternyata HMSP di Januari 4.000 lebih, hampir 5.000, terus di Desembernya turun. Malah drop tinggal 3.700-an walaupun dia mencetak highest di 5.500. Sedangkan untuk gudang garam di level 81.000 di Januari dan di Desember di closing di 83.600. Artinya dia ada kenaikan tapi sedikit lah, nggak terlalu banyak. Nah, jadi walaupun cukai rokok naik 2018 juga tidak menyebabkan saham-saham rokok ini hancur, itu enggak. Kemudian kita lihat di tahun 2019 ketika cukai rokok 0% ya. Di Januari HMSP 3.700-an levelnya. Di Desember eh, harga saham HMSP itu ada di level 2000. Nah, ini hancur parah. Kenapa? Karena di akhir di Oktober 2019 ini muncul pengumuman cukai rokok naik 23%. Sama kayak situasi sekarang ya kan, di bulan Desember ini ada pengumuman cukai rokok naik 12,5%. Saham-saham rokok langsung ARB. Satu hari ARB, besoknya juga merah lagi kan. Nah, itu hampir sama, cuman lebih ekstrim di tahun 2019 akhir ini. Karena awal tahun 3.800, di akhir Desember ternyata dropnya hampir 50% nih. Di angka 2.100 untuk HMSP. Kalau gudang garam dari level 83.000 drop sampai 53.000. Nah, ini di 2.900. Highestnya gudang garam ada di 100.975. 100 ribuan lah kurang lebih. Jadi harga saham ini selalu bergerak lebih dulu daripada realitanya. Padahal realitanya kan 23% ini di tahun 2020. Tapi harga saham ini sudah merespon duluan tuh di akhir tahun 2019. Nah, terus bagaimana dengan kenaikan cukai rokok di tahun 2021 yang 12,5%? Nah, ini saya lihat ya. Sebenarnya kalau dari histori sebelumnya, kenaikan 12,5% ini bukan kenaikan yang sampai fantastis ya. Yang sampai besar banget enggak, ya normal lah. Cuman memang karena kondisi sekarang ini COVID, jadi perusahaan rokok merasa ini kondisi lagi COVID susah, daya beli masyarakat berkurang, kalau cukai rokok dinaikkan mereka pasti juga ikut susah. Nah, terus bagaimana dengan analisa harga sahamnya? Seperti itu ya. Sekarang kita lihat untuk cukai rokok sendiri, kita harus tahu bahwa kenaikan cukai rokok yang tahun 2021 ada satu sektor yang tidak kena cukai, itu adalah sigaret kretek tangan. Nah ini ya, SKT ini tidak kena kenaikan cukai, jadi 0%. Nah, ini saya ngambil dari laporan keuangan punya HMSP sama GGRM. Nah, kalau teman-teman mau tahu bisa masuk ke edx.co.id, kemudian search ini ya, kode perusahaan GGRM HMSP. Dia kan belum selesai Q4-nya, jadi kita search-nya triwulan ketiga. Nanti akan keluar ini, dua emiten ini. Terus kita bisa lihat kalau mau laporan keuangan secara detail, itu kita bisa lihat di ini ya, laporan keuangan SEP 2020 di sini. Nah, di sini ada punyanya, ini kan punyanya gudang garam ya. Nah, ini kan punyanya gudang garam. Kita bisa melihat itu berapa sih penjualan dari SKT-nya gudang garam. Nah, itu tadi kita bisa search. Sorry ya, bentar ya. Nah, ini kita bisa search ya, di sini ada di menu ini menu apa, di bagian pendapatan nomor 21 ini ya. Ini ada sigaret kretek mesin untuk ekspornya berapa, untuk kretek tangan berapa, terus untuk lokal paling didominasi paling banyak kalau gudang garam itu di sigaret kretek mesin yang bagian lokal ya. Ada ini 74 ini, 74 triliun ya omsetnya. Terus ada sigaret kretek tangan segala macam. Nah, ini yang saya tulis di sini. Saya ekspor ke Excel supaya saya bisa olah datanya. Ini kan 30 September 2020, ini kan. Terus 30 September 2019 ini. Nah, saya masukkan di sini juga data-datanya di gudang garam. Terus kemudian saya olah. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu yang HMSP juga ya. HMSP sama. Ini yang punya HMSP, mana ya? HMSP
kretek tangan. Nah ini HMSP ada di halaman 65 ini ya. Kalau kita lihat dari laporan financialnya, penjualan bersih ada ekspor. Kalau HMSP langsung ditulis jadi satu ekspor. Kalau yang tadi gudang garam kan di breakdown lagi satu persatu. Kalau MSP tulis jadi satu karena ekspornya kan kecil sekali nih. Terus lokal dia ada sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan sama kayak gudang garam. Di sini ada sigaret putih mesin ya, beda di sini. Kalau gudang garam ada rokok klobot. Nah, klobot ini juga pakai tangan produksinya, manual ya. Sama ada penjualan dari kertas karton. Yang ini yang nggak ada di MSP. Nah, data dari sini saya masukkan ke Excel. Dua data sini. Saya masukkan, kemudian saya kasih persentase. Ini adalah persentase. Contohnya, ekspor kan di 30 September 2020 HMSP ekspornya 173,913. Ini adalah 0,26% terhadap apa? Total penjualan HMSP terhadap total ini. Nah, jadi cara bacanya gitu. Kalau SKM ada 45 juta ini adalah 66%. Kenapa? Karena 45 ini dibagi 67 total kan. 45 juta sekian dibagi 67 juta sekian hasilnya 66%. Terus SKT-nya yang kretek tangan 15 juta sekian per 67 juta sekian ada 22%. Nah, yang perlu dicermati adalah yang SKT ini ya. Kenapa? Karena bea cukai 0% itu atas produk SKT saja. Nah, sedangkan kalau kita lihat punya gudang garam, SKM-nya itu adalah bobotnya 89% atas semua penjualannya. Jadi dari 74 juta per 83 juta keluar 89. Sedangkan SKT itu cuma 7,65%. Nah, dari sini kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa kebijakan bea cukai yang 2021 itu lebih menguntungkan HMSP. Karena apa? Karena SKT-nya HMSP itu gede, 22% dibandingkan SKT-nya si gudang garam yang 7,65%. Nah, itu poin pertama yang kita bisa ambil ya. Tapi kita nggak boleh lihat cuman dari situ aja. Nah, kita harus lihat juga secara analisa fundamentalnya bagaimana. Nah, saya akan coba lihat secara laporan keuangan ya. Ini sudah. Oke. Secara laporan keuangan, contohnya misalkan ini ya, gudang garam. HMSP lah. Saya lihat HMSP. Ini saya coba pakai yang iPod ya, Indo Premier punya ya. Kita lihat di tahun 2020 ini kan cukai rokoknya naik 23% kan. Otomatis biasanya kalau cukai rokok naik, itu harga rokoknya juga ikut naik. Nah, bagaimana dengan omsetnya? Selama 9 month 2020, revenue-nya dia turun. Kalau 2019 kan 77 triliun. Di 9 month, 9 month-nya 2020 dia tinggal 67 triliun. Drop sekitar 10 triliun ya, atau kurang lebih 15%. Nah, karena omsetnya drop sekitar 15%, otomatis profitnya juga drop. Dari 12 triliun menjadi 8 triliun. Omsetnya drop, otomatis profitnya juga drop. Net profitnya juga drop sekitar 30%. Dari 10 triliun dia drop ke 7 triliun. Nah, ini kasus untuk yang HMSP ya, di mana tahun 2019 cukai rokok naik 23%, menyebabkan total laba bersihnya itu drop 30%. Omsetnya drop 15%, laba bersihnya itu drop 30%. Bagaimana dengan gudang garam? Kalau kita lihat, nah ini ya, 9 month-nya ya. 2019 dia omsetnya 81 triliun. Di tahun 2020 omsetnya adalah 83 triliun. Nah, ini kita patut cermati juga. Walaupun cukai rokok naik 23%, tapi omset dari gudang garam tetap naik, tidak turun ya. Cuman, kenapa? Kita lihat juga profitnya dari 7,2 triliun. Profitnya tinggal 5,6 triliun. Nah, artinya profitnya kan ada pengurangan kan, sekitar berapa nih? 1,6 triliun. Cukup gede ya pengurangannya, 1,6 per 7 berapa nih?
berapa persen berarti? 1,6 dibagi 7 kali 100. Turun 22% profitnya. Nah, 22,8% ini setara apa? Setara dengan cukai rokoknya. Kurang lebih kan kenaikan cukai rokoknya 23%. Dia net profitnya turun 23% juga lah, saya bulatkan ya. Jadi, cukai rokok naik di 23% di tahun 2019. Omset gudang garam itu tetap naik. Cuman karena dia kena cukainya itu gede, otomatis labanya itu menurun. Kalau yang punya HM Sampurna, dia omsetnya turun, tapi profitnya turun lebih parah, turun 30%. Seperti itu. Nah, kalau saya bisa ambil kesimpulan, artinya gudang garam ini, walaupun dia kena kenaikan cukai rokok ini, dia secara fundamental perusahaan ini masih sangat bagus ya. Artinya dia walaupun kena cukai rokok naik, orang-orang pelanggan-pelanggan yang merokok gudang garam ini nggak terlalu beralih. Kenapa? Karena omsetnya masih naik. Ya, seperti itu. Itu adalah kesimpulan kedua yang kita bisa ambil dari analisa antara dua emiten ini. Nah, terus bagaimana dengan 2021 nanti? Kan cukai rokok naik nih 12,5%. Nah, sedangkan SKT-nya 0%, ya kan? Otomatis Sampurna lebih diuntungkan dong, belum tentu. Jadi saya bisa melihat begini ya. Kalau bea cukai tahun 2021 yang 12,5% ini akan mulai berlaku tuh per 1 Februari 2021. Jadi ini perlu diperhatikan ya, bukan per 1 Januari tapi per 1 Februari 2021. Nah, otomatis persaingan dari rokok ini akan sangat seru ya, terutama di harga rokoknya. Ada dua pilihannya. Kalau sampai nanti ketika 1 Februari, ketika cukainya sudah mulai berlaku, kalau misal nih ya, gudang garam ini tidak ingin kehilangan tidak ingin kehilangan usernya. Jadi dia tidak mau menaikkan harga. Itu bisa nggak terjadi? Bisa loh. Jadi kalau gudang garam ingin mempertahankan market share-nya, otomatis dia tidak akan menaikkan harganya. Nah, kalau orang yang sudah kebiasaan merokok misalnya pakai gudang garam, harganya ternyata nggak naik nih. Otomatis kemungkinan dia untuk beralih ke rokok lain itu kecil sekali. Nah, kalau ada yang kemarin kan di Zoom meeting Bu Sri Mulyani kan sempat bilang dia ingin menaikkan cukai rokok karena ingin mengurangi jumlah perokok di Indonesia. Menurut saya itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita bisa lihat kok faktanya di tahun 2020 ini cukai rokok naik 23%, orang yang merokok itu nggak berkurang gitu loh. Bukan berarti cukai rokok naik 23% terus orang-orang jadi nggak merokok. Nggak seperti itu. Mungkin ada yang berpindah dari rokok yang mahal ke rokok yang murah, atau biasanya rokok yang ilegal itu kan murah kan karena nggak bayar pajak, nggak bayar bea cukai. Nah, cuman kalau kita lihat secara bukti empiris dari gudang garam, omsetnya kan dia malah naik juga kan. Nah, berarti orang yang memakai rokok gudang garam ini tergolong orang-orang yang setia gitu loh. Jadi dia tetap mengkonsumsi rokok gudang garam walaupun cukai naik. Nah, kalau sampai ternyata di Februari 2021 gudang garam ini bukan gudang garam lah, maksudnya harga rokok secara keseluruhan itu ternyata semua pabrik serempak tidak menaikkan, maka saya bisa bilang gudang garam akan merajai. Nanti dia akan menjadi pioner, bukan pioner lah, maksudnya yang mendapatkan keuntungan signifikan. Kenapa? Karena kalau saya yakin market share-nya ini bakal kuat di gudang garam. Itu kalau misalkan tidak terjadi kenaikan harga rokok ya di masyarakat ya. Nah, itu seperti itu. Kalau misalkan tidak terjadi kenaikan, jadi kita bisa pilih gudang garam. Walaupun SKT-nya cuma 7,6%, cuma saya yakin secara perusahaan toh terbukti di tahun 2019 pun kan dia juga di tahun 2020 ini kan juga kinerjanya sangat bagus dengan kenaikan cukai 23%. Tapi kalau sampai di masyarakat di tahun 2021 nanti itu kenaikan harga rokoknya itu benar-benar terjadi dan cukup signifikan, maka ada kemungkinan orang-orang itu akan berpindah ke rokok-rokok yang menggunakan SKT ini. Kan otomatis dia nggak mungkin naik dong, ataupun kalau naik pun sedikit lah. Cuma rasanya kok nggak naik ya. Kalau
cukainya nggak naik, ya otomatis harga rokok yang SKT-nya kan biasanya juga nggak dinaikkan. Nah, kemungkinan ada potensi orang-orang mulai berpindah. Nah, itu gudang garam bisa kehilangan market share. Kenapa? Karena gudang garam ini 89% itu SKM semua loh. Omsetnya itu ya saya bisa bilang 90% itu dari SKM yang terkena imbas cukai rokok paling gede. Seperti itu. Nah, imbas kan SKM-nya kan kalau nggak salah sekitar 18%-an lah kenaikannya. Jadi itu akan sedikit berdampak untuk gudang garam. Seperti itu. Jadi kita mesti lihat bagaimana pergerakan harga rokok di market nanti pada Februari 2021. Cuman kalau menurut saya pribadi, dua emiten rokok ini sudah mulai bisa untuk dibeli ya. Dengan harga sekarang ini menurut saya sudah bisa mulai untuk dibeli. Nah, kalau mau aman gimana? Ya kita beli aja. Kita beli dulu dua-duanya ini. Sambil kita lihat lagi di Februari. Cuman kita jangan langsung beli semuanya ya. Jadi lebih baik kita beli bertahap. Misalkan nih, kita punya uang 100 juta yang mau kita investasikan di emiten rokok. Kita beli pertama ini katakanlah 30% dulu. Ya, berarti 15 juta kita belikan HMSP, 15 juta kita belikan gudang garam. Terus kita wait and see dulu. Bagaimana pergerakan di market ini nanti sampai per 1 Februari. Nah, ketika kita lihat apalagi terus terang kan saya bukan perokok ya. Apalagi kalau yang perokok kan pasti tahu, oh harga rokok ini naik, harga rokok ini nggak naik, itu kan lebih cepat kan. Nah, kalau memang ternyata harga rokoknya tidak mengalami kenaikan, walaupun gudang garam nanti labanya mungkin akan berkurang, karena kan kena biaya cukai rokok kan, berkurangnya sekitar 18% lah, kurang lebih, karena kena SKM-nya kan. Tapi kalau dia bisa mempertahankan revenue-nya, penjualan atau bahkan mungkin bisa naik, karena seperti contoh kasus 2020 ini ya, revenue-nya bahkan naik, nggak seperti Sampurna yang turun ya. Gudang garam itu 2020 itu tetap naik loh revenue-nya. Itu yang salah satu yang harus kita cermati juga. Maka gudang garam akan mungkin ia akan naiknya lebih cepat lah daripada si HM Sampurna. Seperti itu. Jadi ini saya lihat cukup menarik lah dua emiten rokok ini, di mana harganya itu sekarang ada masih low ya. Harganya masih di bawah. Uh, Kita bisa mengamati juga untuk ini ya, laporan keuangan selain dari iPod, saya biasa juga dari Sukor ya. Di Sukor ini aplikasinya kita bisa melihat juga di bagian research terus financial report. Nggak enaknya kalau di yang iPod ini kita nggak bisa klik kanan terus export to Excel. Itu nggak bisa ini. Tapi kalau kita di sini kita bisa klik kanan export to Excel. Nah, misalkan saya kasih contoh ya. Ini terus saya taruh di mana ya, drive C, contoh misalkan lab QU GGRM. Nah, terus ini tuh, mana tadi? Coba export to Excel. Desktop lab QU GGRM. Desktop, karena ada beberapa teman yang menanyakan ke saya juga untuk ini aplikasinya pakai apa seperti itu. Nah, di sini ya, ini kita bisa ekspor terus jadi seperti ini. Nah, kalau kita bisa ekspor, enaknya apa? Kita bisa olah datanya. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, ini kan ada ini ya, 31 bulan 3, 31 bulan 12 2019. Misalnya saya mau hide. Saya mau lihat yang bulan 12 saja. Ini saya hide. Berarti kan bulan 6, bulan 3 saya hide. Nah, ini yang bulan 12 kan. Nah, ini saya hide. Terus di sini kan kita bisa melihat juga kayak tadi total sales. Nah, penjualannya berapa? COGS. Terus saya kasih nih di lab QU HMSP. Nah, saya bisa gabung. Kalau pakai yang punya ini ya, punya Sukor ya, HMSP. Untuk teman-teman yang mau analisa laporan keuangan juga bisa pakai ini. Sebenarnya terserah sih, nggak ada kewajiban harus pakai aplikasi apa, yang senyamannya teman-teman aja. LabQU HMSP. Nah, jadi di sini
lab GUMSB. Nah ini saya bisa copy paste ke yang ini. Nah jadi dalam satu file saya bisa langsung compare nih dua-dua. Saya bisa olah lagi datanya. Ini seperti ini ya. Nah kayak tadi ini kan saya mengolah data, saya ambil dari laporan keuangannya, kemudian saya olah ke persentasenya kan. Seperti itu. Nah, kalau mungkin teman-teman ada yang juga menganalisa emiten-emiten rokok, teman-teman boleh share lah. Share juga di kolom komentar ya. Analisa teman-teman juga bagaimana. Supaya saya juga bisa belajar nih. Siapa tahu teman-teman juga bisa memberikan insight baru kepada saya. Oke, sekian dulu untuk video saya kali ini. Sekali lagi saya mohon dukungan dari teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya video ini kalau teman-teman merasa mendapatkan sesuatu. Jangan lupa juga untuk join channel Telegram saya ataupun follow Instagram saya di @johanjasca. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga teman-teman cuan terus dan see you guys.